Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali membuat seseorang mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, perlahan mulai kehilangan makna. Yang dulu dikejar dengan penuh semangat, kini tidak lagi selalu membawa ketenangan. Di usia ini, banyak orang mulai menyadari satu hal, bahwa hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada hidup yang penuh tekanan. Namun kenyataannya, tidak semua orang merasakan ketenangan tersebut. Tanpa disadari masih banyak beban yang terus dibawa. Bukan beban fisik tetapi beban pikiran. Hal-hal yang sebenarnya tidak lagi perlu dipikirkan, tetapi terus menghantui dan membuat hati tidak benar-benar damai. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Saat ini Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari kota lain di Indonesia? Atau bahkan dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang tidak sadar bahwa ketidaktenangan hidup di usia tua bukan datang dari keadaan, tetapi dari pikiran yang belum dilepaskan. Secara psikologis, pikiran manusia cenderung menyimpan hal-hal yang belum selesai. Penyesalan, kekhawatiran, luka, dan berbagai perasaan lainnya bisa terus bertahan jika tidak disadari. Dan inilah yang sering terjadi. Seseorang merasa hidupnya berat, padahal yang sebenarnya berat adalah beban yang ia bawa di dalam pikirannya sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi perlu, hidup terasa jauh lebih ringan. Hati menjadi lebih tenang, dan hari-hari terasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia 60 plus bukan lagi waktu untuk memikul terlalu banyak hal. Ini adalah masa untuk melepaskan, bukan menambah beban. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat 8 belenggu yang sering tanpa disadari, masih mengikat pikiran seseorang di usia senja. Dan ketika belenggu-belenggu ini mulai dilepaskan, hidup biasanya berubah menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bermakna. Jika Bapak dan Ibu sudah siap, kita akan mulai melihat belenggu pertama yang sering membuat hati sulit merasa damai di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang berpikir bahwa ketenangan hidup di usia tua akan datang dengan sendirinya. Ketika pekerjaan sudah selesai, tanggung jawab mulai berkurang, dan waktu menjadi lebih longgar, seharusnya hidup terasa lebih damai. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru merasa pikirannya semakin penuh. Ada yang sering teringat masa lalu, ada yang terus memikirkan masa depan, dan ada juga yang merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Dan inilah yang sering tidak disadari. Ketidaktenangan itu bukan datang dari luar tetapi dari dalam pikiran kita sendiri. Secara psikologis, pikiran manusia memiliki kebiasaan untuk terus mengulang hal-hal yang belum selesai. Kenangan lama, kesalahan masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan, semuanya bisa terus muncul jika tidak dilepaskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin banyak waktu yang kita miliki, semakin besar pula kesempatan pikiran untuk mengingat dan memikirkan berbagai hal. Jika tidak dikendalikan, pikiran bisa menjadi sumber kegelisahan. Banyak orang merasa hidupnya berat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pikirannya yang tidak pernah benar-benar tenang. Dan tanpa disadari, kita sering memikul beban yang sebenarnya tidak lagi perlu dibawa. Sebaliknya, orang yang mampu melepaskan hal-hal tersebut biasanya terlihat lebih tenang. Ia tidak lagi terjebak dalam pikiran yang berulang-ulang. Ia menjalani hidup dengan lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketenangan hidup bukan datang dari keadaan yang sempurna. Ketenangan datang ketika kita mampu melepaskan apa yang tidak lagi perlu kita pikirkan. Usia 60 plus adalah masa yang sangat tepat untuk melakukan hal ini. Bukan lagi waktu untuk menambah beban, tetapi waktu untuk mengurangi. Dan inilah yang menjadi kunci. Bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita lepaskan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat belenggu pertama yang sering membuat seseorang sulit merasa tenang di usia senja. Meskipun kehidupannya sebenarnya sudah cukup baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu pertama yang sering membuat seseorang sulit merasa tenang di usia 60 plus adalah terlalu terikat pada masa lalu. Tanpa disadari, banyak orang masih membawa kenangan lama dalam pikirannya. Ada yang terus mengingat kesalahan yang pernah dilakukan. Ada yang menyesali keputusan yang diambil. Bahkan ada yang masih memikirkan hal-hal yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Pada awalnya, mengingat masa lalu adalah hal yang wajar. Itu bagian dari kehidupan.
Namun ketika masa lalu terus diulang dalam pikiran, perlahan ia berubah menjadi beban. Secara psikologis, pikiran manusia cenderung terjebak dalam apa yang disebut seandainya. Seandainya dulu memilih jalan yang berbeda. Seandainya tidak melakukan kesalahan itu. Seandainya hidup berjalan tidak seperti ini. Dan inilah yang sering terjadi. Seseorang hidup di masa sekarang, tetapi pikirannya masih tertahan di masa lalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang bapak bernama Pak Hasan, usia 65 tahun, sering memikirkan masa lalunya. Ia merasa pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya tidak sebaik yang ia bayangkan dulu. Setiap hari pikirannya kembali ke masa lalu. Ia membandingkan hidupnya sekarang dengan apa yang seharusnya terjadi. Akibatnya ia sulit merasa tenang. Ia sering murung, mudah merasa kecewa, dan tidak bisa menikmati apa yang ia miliki saat ini. Suatu hari seorang temannya berkata sesuatu yang sederhana tetapi dalam. "Pak, masa lalu itu sudah selesai. Yang masih ada sekarang adalah hari ini." Kalimat itu membuat Pak Hasan mulai berpikir. Ia mulai mencoba menerima bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Perlahan, ia mulai berhenti mengulang masa lalu dalam pikirannya. Ia mulai fokus pada hal-hal yang masih bisa ia jalani hari ini. Dan sesuatu pun berubah. Hatinya menjadi lebih ringan. Ia mulai bisa tersenyum tanpa beban. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari cerita ini kita bisa memahami bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mengikat kita. Yang mengikat adalah pikiran kita sendiri. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa semuanya sudah selesai. Usia 60 plus adalah masa untuk berdamai, bukan untuk terus mengulang luka lama. Ketika seseorang mampu melepaskan belenggu ini, hidupnya akan terasa jauh lebih tenang. Di segmen berikutnya kita akan melihat belenggu kedua yang sering tanpa disadari membuat hati tetap gelisah, meskipun kehidupan terlihat baik-baik saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah masa lalu, belenggu kedua yang sering membuat hati tidak tenang di usia 60 plus adalah kekhawatiran tentang masa depan. Banyak orang berpikir bahwa semakin tua, seharusnya pikiran menjadi lebih tenang. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Pikiran mulai dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum tentu terjadi. Bagaimana jika kesehatan menurun? Bagaimana jika tidak ada yang merawat? Bagaimana jika terjadi sesuatu di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul tanpa kita sadari. Dan semakin sering dipikirkan, semakin besar pula rasa cemas yang kita rasakan. Secara psikologis, pikiran manusia cenderung membayangkan kemungkinan terburuk sebagai bentuk perlindungan diri. Namun jika dibiarkan, kebiasaan ini justru membuat hati menjadi gelisah. Dan inilah yang sering terjadi. Seseorang merasa takut terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu akan terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran. Seorang ibu bernama Bu Rina, usia 63 tahun, sering merasa khawatir tentang masa depannya. Ia memikirkan banyak hal yang belum tentu terjadi. Ia takut sakit, takut sendiri, takut tidak mampu menjalani kehidupan di masa depan. Padahal saat ini, kehidupannya sebenarnya baik-baik saja. Namun karena pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran, ia menjadi sulit menikmati hari-harinya. Bahkan saat sedang bersama keluarga, pikirannya tetap dipenuhi kecemasan. Suatu hari anaknya berkata dengan lembut, "Ibu, kenapa kita harus takut pada sesuatu yang belum terjadi, padahal hari ini kita masih baik-baik saja?" Kalimat itu sederhana tetapi menyentuh. Bu Rina mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk memikirkan masa depan, sampai lupa menikmati hari ini. Perlahan, ia mulai belajar fokus pada apa yang ada di depan mata. Ia mulai mengurangi pikiran yang tidak perlu, dan sesuatu berubah. Hatinya menjadi lebih tenang. Ia mulai menikmati waktu bersama keluarga tanpa rasa cemas yang berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masa depan memang penting, tetapi tidak semua hal perlu kita khawatirkan. Yang sering membuat kita tidak tenang bukanlah masa depan itu sendiri, tetapi pikiran kita tentang masa depan. Usia 60 plus adalah masa untuk lebih banyak menikmati hari ini, bukan terus dibebani oleh hal-hal yang belum tentu terjadi. Ketika seseorang mampu melepaskan belenggu ini, hidupnya akan terasa lebih ringan dan lebih damai. Di segmen berikutnya, kita akan melihat belenggu ketiga, yang sering tanpa disadari membuat hati tetap tidak puas meskipun sudah memiliki banyak hal dalam hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu ketiga yang sering membuat seseorang sulit merasa tenang di usia 60 plus
adalah terlalu memikirkan penilaian orang lain. Tanpa disadari, banyak orang masih membawa kebiasaan ini sejak muda. Selalu ingin terlihat baik di mata orang lain, ingin dihargai, ingin diakui, dan takut jika dinilai kurang oleh lingkungan sekitar. Padahal di usia senja, hal-hal seperti ini seharusnya sudah tidak lagi menjadi beban. Namun kenyataannya masih banyak yang merasa gelisah karena memikirkan apa kata orang. Takut dianggap tidak berhasil, takut dinilai kurang, bahkan takut menjadi bahan pembicaraan. Secara psikologis manusia memang memiliki kebutuhan untuk diterima. Namun jika kebutuhan ini berlebihan, ia bisa berubah menjadi tekanan yang membuat hati tidak tenang. Dan inilah yang sering terjadi. Seseorang tidak lelah karena hidupnya, tetapi lelah karena terus memikirkan pandangan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang ibu bernama Bu Ani, usia 66 tahun, sering merasa tidak percaya diri. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan memikirkan bagaimana orang menilai dirinya. Ketika bertemu teman, ia merasa harus tampil baik. Ketika berbicara, ia takut salah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia sering merasa tidak cukup hanya karena memikirkan pandangan orang lain. Padahal sebenarnya, orang-orang di sekitarnya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Suatu hari, seorang sahabatnya berkata, "Kita ini sudah tua, Bu. Tidak perlu lagi hidup untuk menyenangkan semua orang." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat menyentuh. Bu Ani mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk memikirkan orang lain, sampai lupa menikmati hidupnya sendiri. Perlahan ia mulai berubah. Ia mulai menjalani hidup dengan lebih santai, tidak lagi terlalu memikirkan penilaian orang lain, dan sesuatu pun berubah, hatinya menjadi lebih tenang. Ia mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penilaian orang lain tidak akan pernah habis. Selalu ada yang melihat kita dengan cara yang berbeda. Namun ketenangan hidup tidak datang dari penilaian orang lain, tetapi dari penerimaan diri sendiri. Usia 60 plus adalah masa untuk menjadi diri sendiri dengan tenang, bukan untuk terus berusaha memenuhi harapan orang lain. Ketika seseorang mampu melepaskan belenggu ini, hidupnya akan terasa jauh lebih ringan. Di segmen berikutnya kita akan melihat belenggu keempat yang sering membuat hati sulit merasa damai, meskipun tidak terlihat dari luar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu keempat yang sering membuat hati tidak tenang di usia 60 plus adalah menyimpan luka dan sulit memaafkan. Dalam perjalanan hidup yang panjang, tidak mungkin seseorang tidak pernah disakiti. Ada kata-kata yang melukai, ada perlakuan yang mengecewakan, bahkan ada kejadian yang meninggalkan bekas yang dalam di hati. Sebagian orang mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetap tersenyum, tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Namun di dalam hatinya, masih tersimpan luka yang belum benar-benar sembuh. Dan inilah yang sering tidak disadari. Luka yang disimpan terlalu lama bisa berubah menjadi beban yang terus mengganggu ketenangan. Secara psikologis, ketika seseorang terus mengingat kejadian yang menyakitkan, tubuh dan pikirannya akan merespons seolah-olah kejadian itu masih terjadi. Akibatnya, hati menjadi sulit benar-benar damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa dekat. Seorang bapak bernama Pak Joko, usia 68 tahun, pernah merasa sangat kecewa kepada seseorang di masa lalunya. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan menyimpan perasaan itu selama bertahun-tahun. Meskipun kejadian itu sudah lama berlalu, ia masih sering mengingatnya. Setiap kali teringat, hatinya kembali terasa panas. Ia sulit melupakan dan tidak pernah benar-benar memaafkan. Tanpa disadari, hal ini membuat hidupnya tidak tenang. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, dan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Suatu hari seseorang berkata kepadanya, "Memaafkan itu bukan untuk orang lain, Pak, tapi untuk menenangkan hati kita sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi dalam. Pak Joko mulai menyadari bahwa selama ini, bukan orang lain yang menyakitinya, tetapi kenangan yang terus ia simpan. Perlahan ia mulai belajar melepaskan. Bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa semuanya sudah terjadi. Dan sesuatu berubah, hatinya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi membawa beban yang sama setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memaafkan bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda kekuatan. Usia 60 adalah masa untuk menenangkan hati, bukan terus membawa luka lama. Ketika seseorang mampu melepaskan belenggu ini,
ia akan merasakan kedamaian yang jauh lebih dalam. Di segmen berikutnya, kita akan melihat belenggu kelima yang sering tanpa disadari membuat seseorang sulit merasa cukup dalam hidupnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu kelima yang sering membuat hati tidak tenang di usia 60 plus adalah perasaan tidak pernah cukup. Tanpa disadari, ada banyak orang yang sudah menjalani hidup panjang, sudah memiliki banyak pengalaman, bahkan sudah memiliki keluarga dan kehidupan yang layak, tetapi tetap merasa kurang. Ada yang merasa kurang secara materi, ada yang merasa kurang dihargai, ada juga yang merasa hidupnya tidak sebaik orang lain. Dan inilah yang sering terjadi, bukan karena hidupnya kurang, tetapi karena pikirannya terus membandingkan dan menuntut lebih. Secara psikologis, pikiran manusia memang cenderung fokus pada apa yang belum dimiliki, bukan pada apa yang sudah ada. Jika kebiasaan ini terus berlangsung, maka rasa syukur akan semakin berkurang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang ibu bernama Bu Yanti, usia 62 tahun, memiliki kehidupan yang sebenarnya cukup. Ia memiliki rumah, keluarga, dan kehidupan yang stabil. Namun setiap kali melihat kehidupan orang lain, ia merasa hidupnya kurang. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih mapan, atau lebih bahagia. Tanpa disadari, hal ini membuat hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu merasa ada yang kurang, meskipun sebenarnya ia sudah memiliki banyak hal. Suatu hari cucunya berkata dengan polos, "Nenek sudah punya semuanya, kenapa masih terlihat sedih?" Kalimat sederhana itu membuat Bu Yanti terdiam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, sampai lupa melihat apa yang sudah ada. Perlahan ia mulai belajar bersyukur. Ia mulai melihat kehidupannya dengan cara yang berbeda. Dan sesuatu berubah, hatinya menjadi lebih tenang. Ia mulai merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa cukup bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari cara kita melihat kehidupan. Usia 60 plus adalah masa untuk menikmati hasil perjalanan hidup, bukan untuk terus merasa kurang. Ketika seseorang mampu melepaskan belenggu ini, hidupnya akan terasa lebih ringan dan lebih bahagia. Di segmen berikutnya, kita akan melihat belenggu keenam yang sering tanpa disadari, membuat pikiran terus terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu keenam yang sering membuat hidup terasa berat di usia 60 plus adalah kebiasaan memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Tanpa disadari, banyak orang menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal di luar kendalinya, memikirkan keputusan orang lain, memikirkan keadaan yang tidak bisa diubah, bahkan memikirkan kejadian yang belum tentu terjadi. Padahal, semakin sering kita memikirkan hal-hal seperti ini, semakin besar pula beban yang kita rasakan di dalam hati. Secara psikologis, pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk mencari kepastian. Ia ingin mengontrol keadaan agar semuanya berjalan sesuai harapan. Namun ketika hal itu tidak bisa dilakukan, pikiran justru menjadi gelisah. Dan inilah yang sering terjadi. Seseorang merasa lelah bukan karena aktivitas, tetapi karena terus memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita. Seorang bapak bernama Pak Surya, usia 66 tahun, sering merasa gelisah. Ia memikirkan banyak hal tentang keputusan anak-anaknya, tentang keadaan ekonomi, bahkan tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Setiap hari pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia ingin semuanya berjalan sesuai harapannya, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Akibatnya ia menjadi sulit tenang. Ia sering merasa cemas, sulit tidur, dan pikirannya tidak pernah benar-benar istirahat. Suatu hari, seorang sahabatnya berkata, "Pak, tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada yang cukup kita terima saja." Kalimat itu sederhana tetapi menyentuh. Pak Surya mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya. Perlahan, ia mulai belajar melepaskan. Ia mulai fokus pada hal-hal yang masih bisa ia lakukan, dan menerima hal-hal yang memang tidak bisa ia ubah. Dan sesuatu berubah, pikirannya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus mengontrol semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketenangan hidup sering datang ketika kita berhenti mencoba mengendalikan semua hal. Usia 60 plus adalah masa untuk menerima, bukan memaksa keadaan. Ketika seseorang mampu melepaskan belenggu ini, hidupnya akan terasa jauh lebih damai.
Di segmen berikutnya, kita akan melihat belenggu ketujuh yang sering membuat seseorang sulit merasa bahagia, meskipun hidupnya sebenarnya sudah cukup baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu ketujuh yang sering membuat seseorang sulit merasa tenang di usia 60 plus adalah rasa takut sendirian dan terlalu bergantung pada orang lain. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasa khawatir. Takut jika suatu saat harus hidup sendiri. Takut jika tidak ada yang menemani. Takut jika tidak ada yang membantu ketika dibutuhkan. Perasaan ini sangat manusiawi. Semua orang ingin merasa ditemani dan diperhatikan. Namun jika rasa takut ini terlalu besar, ia bisa berubah menjadi beban yang membuat hati tidak tenang. Dan inilah yang sering terjadi. Seseorang merasa gelisah bukan karena benar-benar sendirian, tetapi karena takut akan kemungkinan itu. Secara psikologis, ketergantungan yang berlebihan kepada orang lain dapat membuat seseorang merasa lemah. Ia merasa tidak mampu menjalani hidup tanpa kehadiran orang lain di sekitarnya. Padahal kekuatan terbesar sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang ibu bernama Bu Sari, usia 64 tahun, sangat bergantung pada anak-anaknya. Ia merasa harus selalu ditemani, selalu diperhatikan, dan selalu ada yang mengurusnya. Ketika anak-anaknya sibuk, ia merasa sedih. Ia merasa ditinggalkan padahal anak-anaknya hanya sedang menjalani kehidupan mereka sendiri. Perasaan ini membuat hatinya tidak tenang. Ia sering merasa kesepian, meskipun sebenarnya tidak benar-benar sendiri. Suatu hari seorang sahabatnya berkata, "Kita ini tidak sendirian, Bu. Kita hanya perlu belajar menikmati waktu bersama diri sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi membuka pikirannya. Bu Sari mulai mencoba menikmati waktu sendirinya. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa takut sendirian. Ia justru mulai menemukan ketenangan dalam kesendirian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sendiri bukan berarti kesepian. Kadang justru dalam kesendirian, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Usia 60 plus adalah masa untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, bukan untuk terus bergantung pada orang lain. Ketika seseorang mampu melepaskan belenggu ini, ia akan merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menjalani hidup. Di segmen terakhir nanti, kita akan melihat belenggu terakhir yang sering tidak disadari, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belenggu terakhir yang sering membuat hidup terasa tidak tenang di usia 60 plus adalah sulit menerima diri dan kehidupan apa adanya. Setelah melewati perjalanan hidup yang panjang, tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Ada yang merasa hidupnya tidak seperti yang dibayangkan dulu. Ada yang merasa masih ada kekurangan. Ada juga yang diam-diam merasa belum puas dengan dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, perasaan ini membuat hati terus gelisah. Secara psikologis, ketika seseorang tidak menerima dirinya sendiri, ia akan terus merasa ada yang kurang. Ia akan terus mencari sesuatu yang tidak pernah benar-benar membuatnya puas. Padahal ketenangan hidup tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah sederhana yang bisa kita renungkan. Seorang bapak tua pernah berkata, "Saya dulu terus mengejar banyak hal tapi baru merasa tenang ketika saya belajar menerima hidup saya apa adanya." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak harus sempurna untuk bisa kita nikmati. Ketika seseorang mulai menerima dirinya, menerima masa lalunya, menerima keadaannya saat ini, sesuatu berubah di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa kurang. Ia tidak lagi membandingkan. Ia tidak lagi menuntut hidup untuk selalu sesuai keinginannya. Dan inilah yang sering menjadi titik perubahan. Ketika kita berhenti melawan kehidupan, kita mulai merasakan kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 8 belenggu yang telah kita bahas, masa lalu, kekhawatiran masa depan, penilaian orang lain, luka yang belum dilepaskan, rasa tidak pernah cukup, keinginan mengendalikan segalanya, ketakutan akan kesendirian, dan sulit menerima diri. Semuanya adalah hal yang sering tanpa disadari kita bawa. Namun kabar baiknya, semua itu bisa kita lepaskan. Tidak harus sekaligus, tidak harus sempurna. Cukup perlahan sedikit demi sedikit, karena hidup yang tenang bukan tentang tidak adanya masalah, tetapi tentang hati yang tidak lagi terbebani.
Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dari 8 belenggu tadi, mana yang paling sering Bapak dan Ibu rasakan? Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan dan belajar bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga hidup Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan kedamaian di setiap langkah kehidupan.